Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, masih sama aku, Vina Sabrina. Nah, seperti biasa, aku ingin sharing sedikit yang aku tahu mengenai pemrograman. Topik di video kali ini masih mirip dengan video sebelumnya, yakni tutorial mengupload data NC. Tapi kali ini pemrograman yang kita gunakan menggunakan bahasa Python. Nanti kita akan praktik membuat peta suhu udara permukaan dari data NC dan akan dipetakan menggunakan Python. Tapi sebelum memulai penjelasan, aku mau ngingetin dulu teman-teman untuk jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya dari channel ini. Oke, berikut ini adalah outline yang akan kita diskusikan. Oh iya, sebetulnya materi ini bagi aku cukup lumayan ya. Soalnya aku waktu itu dapetin materi ini waktu masih kuliah semester 6. Jadi di sini aku mau jelasin dengan bahasa sederhana supaya teman-teman yang sama sekali belum pernah belajar pemrograman dan teman-teman yang awam bisa mengerti materi ini. Jadi pertama aku mau ngejelasin mengenai apa itu format data NetCDF. Lalu karena Python kan bahasa pemrograman multiguna yang bisa dipakai untuk membangun berbagai macam aplikasi dan pengolahan data. Jadi Python itu dia menyediakan berbagai macam modul khusus sesuai keperluan. Nah, aku bakal jelasin modul apa aja yang diperlukan untuk plotting data NC pada Python. Kemudian, hal yang perlu disiapkan untuk membuat pemrograman pada Python untuk membuat peta ya. Dan yang terakhir kita akan praktek membuat peta suhu udara permukaan menggunakan Python. Oke, mari kita masuk ke penjelasan. Apa itu format data NetCDF atau yang biasa kita kenal dengan data NC? NetCDF itu kan singkatan dari Network Common Data Form. Adalah sebuah format penyimpanan file yang biasa digunakan untuk menyimpan data-data ilmiah multidimensi, jadi dia bisa banyak variabel seperti data arah dan kecepatan angin, hujan, tekanan udara, suhu, dan lain-lainnya. Nah, pada data NC ini dia mempunyai dimensi-dimensi yang biasanya berupa bintang, bujur, waktu yang berkaitan sama data yang disimpan. Nah, jadi jelas ya data NC itu apa. Oke, selanjutnya modul apa aja nih yang diperluin untuk mengupload data NC di Python. Jadi ada dua modul yang perlu teman-teman install. Yang pertama, modul NetCDF. Seperti yang barusan aku bilang, data NC itu kan sebuah format penyimpanan data. Nah, supaya bisa datanya dibaca di Python, dia harus di-unpack dulu jadi dataset. Pakai apa? Pakai modul NetCDF ini. Terus, yang kedua, modul yang perlu diinstal adalah modul Matplotlib Basemap sebagai peta dasar. Nantinya Matplotlib Basemap ini bakal jadi georeference-nya. Nah, kedua modul tersebut dapat diinstal menggunakan Anaconda Chrome. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah install modul ini, teman-teman bisa melihat tutorial menginstalnya di Instagram kami di @iteration.py. Di sana sudah ada ya. Nanti linknya kami bagikan di kolom deskripsi. Selanjutnya, ada 3 hal penting yang perlu disiapkan sebelum kita memulai pemrograman. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah menginstal Anaconda. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal, dapat mengunjungi Instagram kami di iteration.py. Di sana terdapat tutorial cara mengunduh, menginstal Anaconda hingga Anaconda dapat digunakan. Nanti linknya ada di bagian kolom deskripsi ya, teman-teman bisa lihat. Lalu yang kedua, pastikan kalian sudah menginstal modul-modul yang diperlukan. Dan ini nih yang terakhir, pastikan teman-teman punya data NC yang mau divisualisasikan. Nah, terus ini yang terakhir nih, ini optional sih, tapi aku ngerekomendasiin banget teman-teman harus punya data save file. Boleh indonesia.shp atau indo-province atau indo-district boleh. Supaya apa? Supaya peta yang nantinya dihasilkan itu bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nge-crop wilayah tertentu yang mau diplot, nah gambarnya nggak akan pecah. Karena save file itu vektor dia, bukan pixel. Oke, baiklah. Sekarang kita akan praktek membuat peta suhu udara permukaan.
Di sini aku pakai Spider pada Anaconda untuk membuat pemrograman Python-nya. Alasan kenapa aku pakai Spider ada di video yang pertama aku upload ya. Pertama-tama, teman-teman klik tombol start, lalu buka Anaconda Navigator. Nah, setelah muncul, teman-teman silahkan launch Spider. Ini maaf ya teman-teman, aku screenshot, soalnya kalau dibuka langsung itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman biar nggak bosan, jadi aku screenshot ya. Oke teman-teman, setelah Spider-nya terbuka, pada bagian atas ini kita tuliskan modul-modul yang dibutuhkan untuk mengupload data NC. Caranya ketik from netcdf for import dataset, lalu import numpy snp from mpl underscore toolkit desmap import desmap import matplotlib pyplot sqlt. Oh ya, aku mau ngingetin teman-teman kalau Python ini dia sensitif. Dia bisa bedain huruf kapital dan huruf kecil. Jadi teman-teman harus hati-hati ya pada saat menuliskan netcdf. CDF-nya harus kapital, terus dataset D-nya harus kapital, basemap B-nya harus kapital, karena kalau tidak nanti pada saat pemrograman dijalankan dia akan mengakibatkan error. Nah, aku juga di sini mau sedikit menjelasin mengenai NumPy. NumPy itu adalah sebuah library pada Python yang berguna untuk pengolahan data yang dalam bentuk array. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buka data NC yang mau diplot. Caranya dengan mendefinisikannya misalkan sebagai data ya. Data adalah alamat penyimpanan di mana data NC yang ingin kita plot itu berada. Nih, kalau di video ini aku pengen upload data NC yang ada di folder P yang ada di desktop ya. Ini temperatur.nc. Alamatnya ada di C user asus desktop P. Oke, kita ketik aja C user asus desktop. Oke, temperatur.nc ini ya. Oh iya, karena Python itu dia nggak bisa baca kalau dalam bentuk backslash kayak gini, dia harus dalam bentuk slash. Caranya gimana? Tanpa harus menghapus ini satu persatu. Caranya kita buat dia inverse dengan cara memberi huruf R di depan alamat penyimpanan data. Nah, sekarang kan data NC ini harus di-unpack. Caranya definisikan lagi. FH adalah dataset. Dataset itu kan modul netcdf ya. Kita set apa yang mau di-unpack, ini data temperatur.nc ini di mana, di alamat yang ini. Kita tulis aja data. Oke. Selanjutnya kan kita pengen tahu ada variabel apa aja nih yang ada di dalam data NC. Caranya teman-teman bisa memberikan command print dalam kurung fh variables titik case kurung tutup. Nah, ini tuh kalau di grades itu kayak qfile gitu. Nah, sekarang scriptnya di save misalkan di folder P yang di desktop tadi dengan nama script suhu udara misalkan. Nah, nanti dia akan tersimpan dalam ekstensi PY. Save. Selanjutnya
script ini di running dengan cara menekan tombol F5 atau dengan mengklik tombol ini. Oke, langsung aja ya. Nah, ternyata di dalam data temperatur detensi ini terdapat variabel longitude, latitude, time, dan T2M. Oke, selanjutnya kita definisikan masing-masing variabelnya. Lons adalah FH variabel untuk longitude ini ya. Terus jangan lupa dikasih tanda itu ini. Kenapa? Ini tuh artinya dibaca seluruh matriksnya yang ada longitude gitu ya, dari atas sampai ke bawah. Begitu juga dengan latitude. Kita tulis FH variabel latitude ini. Nah, sekarang kita langsung aja ke parameternya, ke temperaturnya T2M. Misalkan mau didefinisikan sebagai temp adalah FH variabel T2M. Nah, jangan lupa untuk bagian ini dikasih angka 0, baru dibaca seluruh datanya gitu ya, biar dia bacanya dari mulai dari matriks ke 0. Nah, selanjutnya karena semua yang kita butuhkan sudah kita definisikan, makanya data ini bisa kita tutup dengan memberikan command FH close. Oh ya teman-teman, aku mau jelasin sedikit apa bedanya antara command dengan comment. Kalau comment itu adalah kata-kata yang diketik pada Python yang bukan merupakan perintah. Nah, kalau comment itu kata-kata yang ditulis pada Python yang dibaca sebagai perintah. Misalkan kayak ini, fh itu comment, ini juga comment. Nah, gimana caranya kita menuliskan comment? Dengan cara menuliskan tanda tagar di depan kata yang kita tulis. Nah, kan ini nanti udah nggak diperluin lagi nih untuk melihat variabel yang ada di data NC ini. Jadi kita bisa jadikan dia sebagai komen. Nah, seperti ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, aku tulis aja langsung ya semua scriptnya. Nanti aku jelasin satu persatu. Oke, tadi kita mulai dari sini. Nah, langkah selanjutnya itu kita mau menentukan proyeksi stereogeografis. Caranya dengan mengetikkan lon underscore 0 sama dengan lons yang ini variabel longitude means. Begitu juga dengan latitude-nya. Nah, kita tandain dulu ini untuk menentukan proyeksi stereogeografis. Nah, setelah menentukan stereogeografis untuk diproyeksikan, selanjutnya kita membuka peta dasar dengan mendefinisikannya. Nggak usah dengan kata yang panjang-panjang, kita definisikan aja sebagai simbol M gitu ya. Nah, ini basemap ini. Basemap projection ATS LL CRNL LON 90 LON 95 LAT 15 dan LAT 10. Nah, ini tuh pada bagian ini tuh tempat dimana kita menyeting koordinat peta yang ingin kita buat. Misalkan untuk peta ini aku pengen peta ini dibuat di wilayah Indonesia, makanya kita menggunakan koordinat Indonesia. Ini dari bujur 90 sampai 145, dari lintang min 15 sampai 10 gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman
kita membuat matriks koordinat dengan cara memasukkan perintah berikut ini. Kenapa matriks koordinat ini penting? Karena longitude, latitude, dan T2 ini itu masih dalam longitude dan latitude ini masih dalam satu dimensi, array satu dimensi. Kita butuh yang dalam 2 dimensi. Jadi kita harus mendefinisikannya dengan menambahkan fungsi MeshGrid ini, seperti ini ya. Lalu lonat yang sudah kita buat dalam 2 dimensi itu kita cocokkan dengan peta dasar dengan base map yang sudah didefinisikan sebagai M seperti itu. Maka kita ketikkan X, Y adalah M, lon, dan lat. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, perintah ini, command ini digunakan untuk men-setting ukuran foto yang bakal kita hasilkan. Nah, ini tuh penting letaknya di tengah-tengah seperti ini setelah menentukan matriks koordinat, supaya nantinya gambarnya dia besar dan jelas gitu ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman masukkan di mana teman-teman menyimpan data save file. Nah, caranya teman-teman definisikan di mana teman-teman menyimpan data save file tersebut, misalkan dengan SHP terus penyimpanan save file-nya seperti ini ya. Nah, jangan lupa dikasih inverse di depannya. Nah, untuk penulisan save file ini dia tidak perlu dituliskan ekstensinya karena nanti kita langsung pakai read save file gitu. Jadi tidak perlu dituliskan ekstensinya misalnya .shp gitu, nggak usah. Nah, langkah selanjutnya teman-teman ketikkan read save file, lalu panggil ini shp, tulis nama file shp-nya untuk province, besar garis pada petanya itu 1, warnanya abu-abu. Terus draw countries, draw coastline, draw boundary map. Nah, selanjutnya teman-teman ketikkan M counter F. M counter F ini fungsinya adalah untuk memproyeksikan data terhadap peta, kemudian dimasukkan ke dalam gambar. X, Y ini kan petanya, lalu temp ini adalah datanya, dan ini adalah warnanya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian membuat legenda. Membuat legenda pada peta. Gimana caranya? Teman-teman definisikan lagi nih. B adalah M color bar. Color bar itu nantinya sebagai warna yang mewakili nilai-nilai dari parameter yang kita tetapkan. Terus kita bisa memberikan label pada legenda itu dengan cara memberikan perintah base label. Ketikkan nama yang teman-teman inginkan, misalkan suhu permukaan, nah gitu ya. Terus dirotasi 90 derajat supaya dia posisinya ada di samping. Lanjut. Nah, pada bagian ini kita menentukan lintang dan bujur. Dengan cara mengetikkan meridian adalah NP range, lon yang ini, min dan lon max dengan interval 5, begitu juga dengan parallels, NP range, latitude, lat yang ini, min, lat max dengan interval 5. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memberikan
membubuhkan judul pada peta. Dapat dilakukan dengan memberikan komen PLT, title, terus teman-teman tulis tuh nama yang teman-teman inginkan supaya muncul di peta. Nah, misalkan pengen petanya ada tulisan suhu udara permukaan di atasnya gitu kan ya. Nah, ukuran tulisannya ini juga bisa diatur dengan mengetikkan font size di belakangnya seperti ini. Bisa yang kecil misalkan 10 atau 15, tapi biar jelas di sini aku pakai 20. Kemudian langkah selanjutnya kita menggambar lintang dan bujur pada peta. Kan nanti kalau misalkan di peta itu ada garis lintang, garis bujur kan lebih informatif dan disertai juga dengan nomor-nomor di mana posisi lintang itu berada. Misalkan kayak 95, 100, 105 seperti itu kan lebih informatif ya. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman dapat mengetikkan M draw parallels and to range. Nah, ini tuh batas-batasnya dari lintang min 15 sampai 10 dengan interval 5. Lalu kemudian labels. Nah, ini tuh labels ini tuh posisinya seperti ini. Dia akan muncul di kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Nah, untuk penulisan angka lintang ini aku pengennya dia berada di kiri, jadi aku tulis di sini ya 1000 gitu. Nah, besar garisnya kita buat tipis saja dengan memberikan perintah line width 0,5. Kasih warnanya abu-abu. Abu-abu itu perintahnya K ya. Oke. Nah, ukuran tulisan lintang atau bujurnya itu kita tulis dengan huruf yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, misalkan ukuran 10 gitu ya. Begitu juga dengan untuk bujur ya, dari 90 sampai 145 dengan interval 5. Lalu labelsnya dia berada di bagian bawah karena ini kan kanan, kiri, atas, bawah gitu. Nah, aku pengennya dia di bawah, jadi aku kasih angka 1 di sini dengan besar garis 0,5, warna abu-abu, ukuran tulisan 10. Lalu, nah, peta ini kita bisa simpan dalam dengan memberikan definisi save name atau bebas apa aja teman-teman terserah. Lalu di mana alamat teman-teman ingin menyimpan peta ini dalam bentuk gambar. Nah, di sini aku ngerekomendasiin banget teman-teman untuk menyimpannya dalam bentuk PNG. Nih, misalkan teman-teman nggak tahu nih mau disimpan di mana ya, misalkan mau disimpan di folder P yang ada di ini. Caranya kayak gini aja, di copy, terus di paste gini, terus backslash. Teman-teman mau fotonya mau gambarnya mau disimpan dengan nama apa, misalkan suhu udara permukaan. Nah, teman-teman bisa pilih ekstensinya. Aku sih selalu menyarankan apabila menyimpan gambar ekstensinya dalam bentuk PNG karena gambarnya lebih ketikkan PNG. Kalau misalkan teman-teman pengen menyimpannya dalam bentuk tipe juga bisa. Nah, langkah selanjutnya adalah kita save gambarnya dengan memberikan komentar PLT save, kemudian kita panggil di mana alat penyimpanan datanya, kemudian ketikkan di box inches type DPI 200 inch 0,5. Oke, selanjutnya kita running dengan menekan tombol F5 seperti ini. Memang di sini prosesnya agak lama tergantung
dari komputer teman-teman semua ya. Nah, di sini udah jadi nih katanya. Nah, jadi peta ini bakal disimpan di folder P. Kita lihat ya, dengan nama simbol udara permukaan. Nah, di folder P, nah, dia udah ada nih udara permukaan seperti ini. Ini dia hasil yang kita tulis tadi. Oke, misalkan teman-teman pengen nge-crop wilayahnya, teman-teman pengen membuat peta untuk wilayah Jawa Barat saja misalkan gitu ya. Nah, caranya teman-teman bisa setting di sini dengan menentukan batas-batas koordinat wilayah yang pengen teman-teman plotting gitu. Misalkan untuk wilayah Jawa Barat dia dari 105 sampai 109,5, lalu dari -8 sampai -5. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk koordinat yang pada petanya, untuk menggambar lintang dan bujur pada petanya juga harus disesuaikan. Nih. Tadi itu kan dari -8 sampai -5, kasih intervalnya 0,05. Nah, tadi kan kalau misalkan intervalnya 5 itu kan jadi dari 90, 95, 100, karena ini gambarnya diperkecil lagi, kita sesuaikan ya, jadi intervalnya 0,5. Nah, teman-teman juga bisa ganti judulnya, misalkan suhu udara permukaan untuk wilayah Jawa Barat. Seperti ini. Terus teman-teman juga save aja, ini nggak akan hilang yang tadi. Misalkan temperatur untuk wilayah Jawa Barat. Tinggal tekan tombol F5, maka peta yang sudah disetting akan seperti ini. Nah, ini tuh gunanya teman-teman pakai data save file. Jadi meskipun dia di crop, dia gambarnya nggak akan pecah, gambar petanya akan tetap halus seperti ini. Mungkin sekian aja tutorial yang bisa aku bagiin ke teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam tutorial ini, dan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke semua media sosial kalian supaya video ini juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Akhir kata, aku pamit. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu, barangkali ada yang menonton video ini yang lebih ahli daripada aku. Mohon izin. Demikian yang bisa aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.